Perlu izin apa enggak? Enggak. Terus boleh kan dia ngelarang? Kayak kalau dia nggak ngelarang, ya lagunya nggak dimasukin ke RMK atau seperti itu. Jadi memang begitu hukumnya. Jadi jangan karena dia nggak ngerti, dia nggak suka, terus dia bikin hukum sendiri. Kalau memang dia nggak terima dengan pasal 23 ayat 5 ini, pasal 87 ini, ya ke MK aja batalin. Ya, tapi, ya, jangan Anda nggak paham hukum, ya, terus Anda nggak suka sama hukumnya, Anda nyalain once, Anda nyalain itu. Dan menurut lu nih yang dilakukan Dani intimidatif nggak? Karena yang dilarang spesifik cuma buat perform doang. Ya kita sih tadinya tawa-tawa aja ya, karena kita kan tahu ya ada orang-orang yang memang suka sensasi gitu ya. Tapi kalau dari Once sih, hampir sih tanya Once, Cok, intimidatif nggak Cok? Atau udah ada belum IO yang nggak jadi atau gimana? Feedbacknya dari situ ya. Mungkin lebih selanjutnya. Ya belum tahu kan, ini kan relatif baru ya. Nanti saya lihat ya, mungkin kalau ada IO yang jadi khawatir ya kita lihat saja nanti gimana. Mungkin kita mesti kasih pemahaman bahwa saya akan membawakan lagu paling baik cuma satu. Lagu itu pun saya ikut menciptakan, jadi nggak perlu takut. Artinya kita ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Kita bermasyarakat tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, bukan tunduk kepada aspirasi masing-masing orang yang sedang melontarkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi gini aja, saya kira tadi apa yang dijelaskan Mas Panji udah cukup jelas nggak? Atau Mas Panji mau tambahin lagi? Nggak cukup. Ya, jadi memang seperti itu mekanismenya. Pasal 23 itu dan pasal 87 di Undang-Undang Hak Cipta itu merupakan lex specialis derogat lex generalis atau sesuatu yang khusus yang ada di atas yang umum dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus tahu bagaimana membaca undang-undang itu. Tadi seperti kata Mas Panji, jika kamu tidak tahu membaca undang-undang itu menjadi kacau sekali, penuh dengan pertentangan-pertentangan yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa undang-undang itu sempurna. Dengan sempurna itu hanya bisa Tuhan. di judicial review kok. Ya kan? Bisa di judicial review. Apa? Judicial review. Sorry Judicial review itu bisa dilakukan ketika kita tidak merasa puas dengan satu aturan atau kita merasa ada pertentangan di antara undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Itu bisa dilakukan. Tapi yang saya terus terang kecewa adalah pembentukan opini bahwa saya itu bersalah. Saya sama sekali menentang itu. Dan saya ingin katakan lagi, saya bukan tipe orang yang menentang hukum. Ya, saya ikut hukum. Bahkan kalaupun ada perubahan apapun dalam Undang-Undang Hak Cipta, kemanapun dia berubah saya ikut. Kayak misalkan kalau tarifnya dari 20% meningkat, itu lu juga mau dukung? Iya dong. Karena kan kecil banget buat kalau sudah ketok palu oleh pemerintah, oleh DPR, kita ikut. Udah disahin ya. Ya meskipun tentu kita bisa usahakan perubahan-perubahan yang konstruktif, artinya tidak destruktif. Ya. Artinya begini yang saya katakan, bahwa semenjak tahun 1991 ya sebenarnya kan pilihan hukum negara ini adalah membentuk satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik melalui lembaga manajemen kolektif. Itu bukan hal baru, itu dari tahun 90 ya 90 bahkan mungkin sebelumnya ya kan. Arti rancangan itu adalah pilihan negara ini, pemilihan hukum yang dilakukan. Ada aturan-aturan yang sudah dirancangkan untuk menuju ke situ ya. Nah, memang ada mungkin keluhan. Misalnya tadi yang lu sebutin, misalnya mungkin 2% kurang tuh, ya kan? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kan ini belum berjalan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Ya. Saya juga setuju. Saya tegaskan ya, saya setuju untuk itu diperbesar. Kenapa? Karena 2% dari nilai tiket itu kecil ya. Ini paling tidak dalam hubungan dengan waktu sekarang. Ketika aturan ini belum berjalan secara masif. Artinya hanya sedikit yang terkumpul. Akibatnya apa? Bukan hanya pencipta saja yang dapat sedikit, tapi lembaga pengumpulnya juga dapat uang sedikit. Ya. Jadi ini bukan saya mendorong, tapi kita bisa pertimbangkan untuk bisa konsolidasi lah. Dinaikkan, diperbaiki melalui konsolidasi kita semua stakeholders yang ada di industri musik, apakah itu
pencipta, organisasi penyanyi atau IO, promotor. Kan mungkin promotor nggak gampang terima itu. Dia bilang mungkin waduh kemahalan dong. Nah ini harus dikonsolidasikan dulu, sampaikan lalu bagaimana. Itu penting karena tadi saya bilang konteksnya penerapannya belum menyeluruh. Kita percaya kalau ini 2% sudah menyeluruh, Gede pasti. apa yang didapatkan oleh pencipta itu jauh lebih besar karena Indonesia tuh punya 60 juta ya. Pengumpulan royalti musik itu lewat pertunjukan lagu ya, termasuk dalamnya penggunaannya di karaoke, di TV dan sebagainya. Itu saya tahu cuma kurang dari 100 M ya, mungkin nggak nyampe 80 ya, sekitar 80. Itu pun yang saya tahu ya, kebanyakan hanya melalui karaoke itu yang paling banyak memberikan kontribusi karena bisnis mereka berhubungan dengan lagu. Tapi artinya yang ingin saya katakan ada potensi besar ya jika kita ini nggak pecah belah begitu dalam merancang satu konstruksi hukum yang tertib dan bagus dan fair untuk semua. Ya itu aja yang saya katakan. Jadi teman-teman yang merasa mungkin ini ada yang harus dirubah, ayo kita bicarakan sama-sama konstruksi hukumnya, kita sampaikan apa sih yang perlu dirubah. Tapi ingat, setiap pilihan hukum yang kita ambil itu memiliki konsekuensi. Kalau ada penagihan secara pribadi-pribadi kepada penyanyi, yang bisa terjadi adalah kita akan kekurangan penyanyi bagus. Ya, karena takut ya udah. Karena takut dengan tagihan yang akan dilakukan oleh pencipta. Demikian juga dia akan akhirnya mencoba membawakan lagunya sendiri, yang mungkin nggak sebagus daripada kalau temennya yang pencipta itu yang membuat. Nah si pencipta juga karena nggak temenan sama penyanyi, dia akan membawakan sendiri lagunya, gitu kan. Artinya yang saya katakan tuh mutualisme kerjasama itu bisa menjadi rusak ketika tidak ada fairness ya. Hari ini kalau ada ketidakpuasan, saya sekali lagi bisa mengerti ya, tapi ingin mengajak semua teman-teman pencipta lagu, musisi untuk duduk bersama, bicara bersama secara konstruktif ya, bukan dengan cara-cara yang agitatif dan pembentukan opini seolah-olah temannya sendiri salah dan sebagainya gitu. Ya, menurut saya itu kurang dewasa seperti itu. Tadi kan di awal lo udah mention kalau manajemen tuh selalu membubuhkan di kontrak itu mewajibkan IO untuk membayar. Ada bukti yang bisa ditunjukin nggak? Selalu dalam kontrak-kontrak saya kan ada pasal-pasal bahwa ini apa nih kontrak nih? Bukti ininya. Oh ya, ada kontrak-kontrak kalau ada IO yang mengundang saya bahwa mereka itu dalam pasal-pasalnya kontrak kami, IO atau penyelenggara show itu akan bertanggung jawab terhadap royalti yang dibebankan atas lagu-lagu yang ada di situ. Artinya itu tidak merupakan kewajiban saya. Itu sudah lama. Bisa ditunjukin ke teman-teman media, Mas Anja. Jadi ada berupa sertifikat. Gitu ya. Sebenarnya kalau ini sebenarnya hanya tambahan saja. Ya, untuk memperkuat kalau memang sudah melakukan. Sebenarnya gini, satu contohnya. Ya ini kan. Ini kalau kita ikut ke seminar kan, seperti ini nih. Kamera. Ini apa ini? Ini acara. Ada beberapa. Oh ada beberapa. Oke. Ini sertifikat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, ini ada konser musik ya. Ya. Seperti ini bentuk daripada. Jadi bukan kwitansi ya, melainkan kalau udah dibayar dikasih sertifikat. Seperti ini. Jadi